Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau semangat saya itu baca penceramahnya agak semangat juga. Nak duduk saya ini aku tegak. Kena jawab salamnya tadi semangat, tak apa-apa tegak ya. Kalau lesu tadi lemas, duduk terbaca penceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, ustadzah, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Muslim SAG. Kemudian yang kami hormati para tokoh pemerintahan, baik camat kalau ada, Pak Lurah yang alhamdulillah diwakili oleh Pak RT. Pak RT mohon maaf, minta izin. Kemudian mungkin ada tokoh dari TNI, Polri, terutama kando kita, komandan kita ini Pak Jonsi caknya ini. Walaupun tadi singit kena hidungnya masih kelihatan mata ya. Ada Pak Sarjono ya. Pak Jonsi ini sudah ada asing lagi dengan beliau ini. Mungkin dia juga sering nengok anak. Pernah nengok tak Pak Jonsi? Walaupun disingitkan masih keciren Pak Jonsi. Anak minta maaf Pak Jonsi ya, tak pakai masker ya, tak apa-apa ya. Jangan dibawa ya. Dan seluruh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ibu-ibu pengajian ini, ibu-ibu pengajian Ustaz. Alhamdulillah dari seragamnya ada kejengongan calon penghuni surga. Masya Allah, amin ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juala kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah berikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mudah-mudahan keluarga kita yang sudah mendahului kita Allah terima segala amal perbuatan baiknya. Mudah-mudahan keluarga yang sudah mendahului kita Allah lapangkan alam kuburnya dan Allah jadikan alam kuburnya sebagai taman surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Ibu masih ada apa lagi itu? Terus apa stop? Hari hujan juga. Boleh minum enggak Bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang tadi lah, apa lagi? Sampai di mana tadi Ibu? Oh Ibu, kita minum dia makan. Ais kemet ibu-ibu nih rupanya. Dicarinya nih yang lupa selat. Ada apa-apa lalu lanjut ke layar. Jangan sampai ibu masuk angin pada ini hari hujan. Jadi apa baik yang disandingkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pasti mulia.
Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Ibu, Nabi Adam, tahu tak Bu Nabi Adam? Tahu di mana? Hah? Tahu di mana? Di kisah, di Al-Quran, Bu ya. Di Al-Quran, di kitab-kitab, di pengajian-pengajian, terutama di tempat kita ini ada Ustadz Muslim. Mungkin sering sudah dikupas oleh Ustadz Muslim, tapi apa salahnya kita ulang lagi. Jadi saking mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sampai-sampai Nabi Adam iri dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bu. Kata Nabi Adam, sungguh luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Aku iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ngapo aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain aku sudah sampai di kota Mekah. Jadi doaku, tobatku kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, diterima waktu aku sudah sampai di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan deh dia nak bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak nak ke Mekahnya. Jadi Ibu, kalau kita merasa banyak dosa, kapan deh kita nak bertobat, tapi betul-betul taubatnya taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak nak ke Mekahnya. Makanya Nabi Adam iri dengan kita. Aku, kata Nabi Adam, di Mekah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doaku. Tapi umat Nabi Muhammad, dia berdoa, dia bertobat, kapanpun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi Adam, dulu aku melakukan perbuatan, cuman sikap perbuatanku yaitu memakan buah khuldi, tapi aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu banyak perbuatan maksiat, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang ada di dunia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Luar biasa dah Bu kita umat Nabi Muhammad. Luar biasa dah Bu. Senang dah Bu kita. Bahagia dah kita. Bahagia kenapa? Bahagia kenapa? Karena diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Adam, dulu aku melakukan satu kesalahan, kemudian aku berpakaian waktu makan buah khuldi itu. Aku berpakaian, kata Nabi Adam, ketika makan buah khuldi, tetapi ketika aku makan buah khuldi, seluruh pakaianku dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, begitu banyak dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia buka pakaiannya, tetapi Allah tetap tidak melepaskan pakaian mereka. Jadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, dia melakukan perbuatan dosa, membuka pakaiannya, tahulah dewek Bu ya, berzina intinya. Ketika umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan dosa, dia buka pakaiannya, tapi tetap dijaga oleh Allah, tidak dibuka oleh Allah pakaiannya. Kalau ada orang zina misalnya, tiba-tiba dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pakaiannya. Nah, mungkin banyak kejengongan sekarang ini. Itu yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam iri dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian banyak keistimewaan tersebut, Bapak Ibu, apakah kita tidak bersyukur kepada Allah?
bersyukur kepada Allah dengan cara kita mencintai utusannya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia berarti cinta denganku. Nah, Bu, kata Nabi, kalau uang barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, kata Nabi, maka kaget dia akan bersamaku di surga. Jadi ajarkan dengan anak-anak kita sunnah-sunnah yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Nabi kita, menghidupkan sunnah Nabi kita, mulai dari yang kecil-kecil tadi, mulai dari nak makan, minum, tidur, bangun tidur, keluar WC, masuk WC, nak keluar rumah, kita hidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda kita ajarkan sosok Nabi kita perkenalkan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita, agar dia cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi kita, yaitu yang pertama dengan menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, tanda kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita menghargai, mencintai, menghormati keluarga Nabi yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Di hadis yang lain dijelaskan, al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil barara alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkul lahu ajran. Kata Nabi, wong-wong yang pandai membaca Al-Quran, kata Nabi, kelak akan bersama para rasul-rasul yang mulia di surga. Dan wong yang membaca Al-Quran tetapi membacanya masih tertegun-tegun, masih terbata-bata, masih tertata-tata, dia pun akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala usahanya membaca Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Akhirnya, karena mengingat waktu dan ibu-ibu sudah banyak berubah-ubah tempat duduknya, tanda sudah kebayahan, anak juga sudah hampir habis suaranya. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.